Perbandingan antara pensiun dini di desa dan di kota, manakah yang lebih cepat kaya? Halo teman-teman pejuang kebebasan, ketemu lagi kita. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget jadi perdebatan di grup-grup FIRE, yaitu, Mas, mending pensiun di kota besar biar deket mana-mana, ataukah mending pindah ke desa biar duitnya awet? Ini bukan cuma soal pemandangan, tapi soal strategi geoarbitrage. Artinya, gimana caranya kita dapat penghasilan standar, kota, contohnya dari dividen atau investasi, tapi pengeluarannya standar, desa, atau minimal. Dalam 30 menit ke depan, saya bakal bongkar perbandingan biayanya secara jujur. Kita bakal bahas mana yang beneran bikin kita kaya, lebih cepat, baik secara saldo RDN maupun secara kualitas hidup. Ayo kita bedah. Dari sisi ekonomi, ada istilah the cold hard cash. Mari kita bicara angka dulu ya. Di Jakarta atau Surabaya, uang 10 juta sebulan itu mungkin masuk kategori yang cukup buat napas. Tapi di Klaten atau Wonosari, 10 juta itu kamu sudah jadi sultan lokal. Kita bisa lihat dari 1. Biaya properti. Di kota, rumah tipe 36 di pinggiran mungkin sudah 700 juta sampai 1 miliar. Di desa, dengan 500 juta kamu bisa dapat tanah luas plus bangunan yang layak banget. Artinya, modal awal FIRE kamu bisa dipangkas banyak kalau kamu nggak maksa tinggal di Jakarta. 2. Biaya pangan transportasi. Di desa, sayur mayur itu murah, bahkan kadang dikasih tetangga gratis. Di kota, parkir aja sudah 5.000. Selisih daily expenses ini kalau dihitung selama 30 tahun pensiun, jumlahnya bisa miliaran teman-teman. 3. Geoarbitrage. Inilah kuncinya. Kalau portofolio InVev kamu menghasilkan 15 juta sebulan, di Jakarta kamu mungkin harus hidup hemat. Tapi kalau kamu bawa 15 juta itu ke desa, kamu punya disposable income buat investasi lagi. Inilah rahasia kenapa orang yang pensiun di desa itu bisa makin kaya, yaitu karena mereka nggak sanggup ngabisin duitnya buat gaya hidup. Sekarang kita lihat dari sisi fasilitas dan lifestyle. And this is the reality check. Tapi tunggu dulu guys, jangan langsung packing barang ke desa. Ada harga yang harus dibayar buat hidup murah itu. Yaitu, 1. Akses kesehatan. Inilah yang paling krusial buat pensiunan. Kalau di kota besar, RS tipe itu banyak. Kalau ada apa-apa, spesialis jantung atau saraf cuma 15 menit dari rumah. Sedangkan kalau di desa, mungkin kamu harus perjalanan 2 jam buat ketemu dokter spesialis. Buat kita yang sudah usia 40+, ini adalah pertimbangan serius. Yang kedua, infrastruktur koneksi. Internet di desa sekarang sudah bagus berkat fiber optik, tapi kestabilannya belum tentu sama kayak di kota. Kalau kamu masih aktif trading atau kelola bisnis digital, ini akan jadi masalah. Belum lagi urusan hobi, seperti bioskop, fine dining, atau komunitas hobi yang biasanya cuma ada di kota besar. Yang ketiga adalah biaya sosial. Apakah ada pajak tersembunyi? Ini yang jarang dibahas. Di desa, kehidupan sosialnya kental banget. Ada hajatan, iuran warga, sampai sumbangan-sumbangan sosial. Secara nominal mungkin kecil, tapi frekuensinya sering. Kalau kamu tipe orangnya introvert dan pengen tenang, kehidupan desa yang guyub mungkin malah bikin kamu stres. Sekarang kita lihat perbandingan hasil simulasi angka antara tinggal di kota dibandingkan dengan di desa. Lihat bedanya. Selisihnya adalah 6 juta yang bisa kamu sisihkan tiap bulan kalau kamu tinggal di desa. Dalam setahun, kamu hemat 72 juta. Kalau uang 72 juta ini kamu investasikan lagi ke saham dengan return 10%, dalam 10 tahun tabungan tambahan kamu jadi 1,1 miliar. Inilah jawaban kenapa pensiun di desa bisa bikin kamu lebih cepat mengumpulkan kekayaan. Kamu bukan cuma hemat, tapi kamu punya modal lebih, buat diputar lagi. Kamu akan menang di compounding effect, atau bunga berbunga. Inilah strategi jalan tengah, atau the hybrid strategi. Terus gimana solusinya? Kalau saya akan pilih strategi hybrid. Yaitu, pilih kota lapis kedua, tier 2 atau 3. Contohnya, Solo, Malang,
Salatiga, atau Manado. Biaya hidupnya akan lebih dekat ke harga desa. Tapi fasilitasnya akan lebih dekat ke standar kota, seperti rumah sakit yang bagus, dan ada mall. Vibe-nya pun gak akan se-stres di Jakarta, tapi gak sesepi pelosok desa. Ini adalah sweet spot buat pensiunan produktif. Kamu dapat murahnya, tapi dapat juga nyamannya. Kamu tetap bisa hidup dari dividen tanpa harus merasa terasing dari dunia luar. Lalu, manakah yang akan kamu pilih? Pensiun di kota atau di desa? Jadi teman-teman, manakah yang beneran bikin kaya? Secara matematis, desalah pemenangnya. Kamu bisa pensiun dengan modal lebih kecil dan numpuk kekayaan lebih cepat. Tapi secara kualitas hidup, ini tergantung kebutuhanmu. Jangan sampai kamu pindah ke desa cuma demi duit, tapi berakhir depresi karena nggak cocok sama lingkungannya. Pensiun dini itu tujuannya buat bebas, bukan buat sengsara. Pilihlah tempat yang bikin kamu merasa kaya bukan cuma di rekening, tapi juga di hati. PR buat kalian nih, coba survei satu kota kecil atau desa yang kalian incer. Cek harga pasar di sana, cek kecepatan internetnya, dan cek jarak ke rumah sakit terdekat. Lalu tulis juga di kolom komentar, kalian tim kota atau tim desa? Jangan lupa like dan subscribe kalau bahasan ini bermanfaat. Di video berikutnya, kita bakal bahas masalah warisan. Haruskah harta FIRE kita dihabiskan atau ditinggalin buat anak? Sampai jumpa.